Saudara, disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Cindy Permadi. Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. 5 korban, 4 laki-laki dan 1 orang perempuan berhasil diidentifikasi melalui metode postmortem. Setelah teridentifikasi, seluruh jenazah langsung diserahkan kepada masing-masing keluarga. Sampai dengan hari ini, tim gabungan yang kami sebutkan tadi telah berhasil mengidentifikasi dari keseluruhan 5 kantong jenazah yang diserahkan kepada kami. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi terkait dengan penumpang-penumpang kapal Mutiara Sentosa II ke nomor handphone 08590447911. Ini adalah hotline untuk tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara itu, salah satu korban terbakarnya kapal motor Mutiara Sentosa dimakamkan. Korban berusia 39 tahun dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulung Agung pada Senin malam sekitar pukul 10 waktu setempat. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Diceritakan, saat kebakaran semakin membesar dan menjalar ke bagian depan kapal, rekannya sempat mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Sementara rekan korban selamat setelah terombang-ambing di laut selama lebih dari 3 jam. Sama-sama bareng-bareng sama saya. Tapi waktu lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Api sudah mulai menjalar ke depan, Mas. Saya sudah merasakan panas soalnya. Sudah merasakan panas, lantai sudah panas. Saya inisiatif lompat. Keluarga korban penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb menunggu kabar terbaru evakuasi. Keluarga berharap korban ditemukan selamat. Tak kuasa menahan kesedihan, keluarga dan sejumlah kerabat menanti kabar Siti Fatimah, warga Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut keluarga, Siti menjemput anaknya yang baru selesai magang di luar negeri. Keluarga baru tahu Siti dan anaknya jadi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar setelah melihat siaran langsung di media sosial. Sebelah kanan kiri, nanti di sebelah kanan kita pindah sebelah kiri biar bisa naik ke kapal kita. Dia jemput anaknya, Pak. Dia kan anaknya turun dari Jakarta, dia kan dari Taiwan. Anaknya dia jemput di Jakarta, lalu ada kukirimkan ke Surabaya dari nomornya Bapak Yadillah. Surabaya, lalu mendengar berita kebakaran di sini, dia naik kapal Mediano Surabaya. Oh, berarti saudara ini ibu berdua sama anaknya? Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Upaya pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terus dilakukan. Tim Basarnas menyisir perairan Sumeneb. Sebelumnya, pada hari Minggu, pihak perusahaan kapal mendapat info dari nahkoda jika kapal terbakar di ujung utara Madura sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali.
Berarti kain satu mati panggil sama siapa? Tim gabungan Polairut Polda Jawa Timur dan Basarnas memperluas area pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Petugas mengerahkan 4 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir perairan hingga radius 10 mil dari lokasi kebakaran. Pola penyisiran akan berkembang secara bertahap dari titik terakhir korban menuju area yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan peluang menemukan korban yang terbawa arus. Operasi pencarian dijadwalkan selama 7 hari. Data manifest penumpang turut menjadi perhatian, mencocokkan data penumpang yang ada maupun yang masih dicari. Basarnas meminta keluarga korban memaksimalkan posko pengaduan. Informasi yang diberikan teman-teman Polri tentunya besok harus disampaikan secara legal, secara jelas. Jadi kita tidak bisa pada saat kita mendengar adanya informasi yang sebenarnya belum secara resmi disampaikan kepada kita. Salah satu cross check kita dalam nanti mengumpulkan data-data akurat tentunya dari posko pengaduan-pengaduan. Dari posko pengaduan itulah dengan data yang jelas, kalau memang ada keluarga terus terkonfirmasi baik itu oleh KSOP atau oleh owner dari pemilik kapal ini, dan itu kita nyatakan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, disitulah dasar kita untuk melanjutkan operasi. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Untuk mengetahui informasi terkini terkait korban KMP Mutiara Sentosa II, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Tri Utomo di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat pagi Arif. Jadi kalau di Rumah Sakit Bayangkara itu khusus untuk identifikasi jenazah meninggal atau ada korban selamat yang juga dirawat di sana? Selamat siang, Cindy dan saudara. Di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya ini dikhususkan sebagai pos mortem untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban kapal Mutiara Sentosa II yang terbakar, yakni korban yang meninggal saja. Sementara korban-korban yang selamat namun memerlukan perawatan saat ini difokuskan di Rumah Sakit Islam di Sumeneb dan di Rumah Sakit PHC di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pada hari ketiga proses pencarian dan evakuasi korban KM Mutiara Sentosa II ini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini telah berhasil mengidentifikasi 5 korban meninggal dunia. 2 diantaranya telah diserahkan kepada keluarganya dan 1 diantaranya telah dimakamkan di Tulungagung, Jawa Timur. Namun hingga siang ini masih ada 3 jenazah korban yang masih belum diserah terimakan kepada keluarga karena terkendala jarak atau tempat tinggal korban ini sangat jauh. Namun beberapa atau ketiga keluarga korban ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan tengah bersiap untuk melakukan serah terima jenazah. Dapat kami informasikan bahwa ketiga jenazah yang belum diserah terimakan ini, 1 jenazah perempuan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan 1 jenazah laki-laki dari Agam, Sumatera Barat, dan 1 jenazah laki-laki lainnya dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Tri Utomo melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Saudara anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedi Ardianto meminta KNKT menginvestigasi menyeluruh penyebab terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurut catatannya, KMP Mutiara Sentosa II dioperasikan oleh operator yang sama, di mana kapal-kapal di bawah operator itu sudah beberapa kali kecelakaan sejak 2021. Berikut analisisnya.
Ya, yang pertama terkait dengan kecelakaan atau insiden kecelakaan, kita tidak diizinkan untuk kemudian berspekulasi sampai nanti KNKT mengumumkan apa yang menjadi penyebab insiden kecelakaan ini. Oleh karena itu, kami dari Komisi 5 ini berkomunikasi dengan KNKT, memberikan dukungan agar KNKT ini secara khusus harus transparan, harus detail di dalam untuk menemukan penyebab kecelakaan ini. Mengapa demikian? Karena menurut catatan yang saya miliki, kan, KM Mutiara Sentosa II ini kan dioperasikan oleh sebuah operator perusahaan pelayaran. Saya nggak akan sebut nama PT-nya, tetapi catatan saya sejak tahun 2021 ini sudah mengalami 5-6 kali insiden kecelakaan. Saya bacakan ya. Baik, Pak. Pada tahun 2017, waktu itu kebakaran hebat juga, KM Mutiara Sentosa I. Terjadi hampir sama di perairan utara Pulau Masalembu. Lalu pada tahun 2021, KMP Permata Lestari yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama kandas di perairan Lombok. Tahun 2022 kebakaran dan tenggelam lagi di perairan Karangasem, Bali. Tahun 2023 KM Mutiara Berkah I kebakaran di Cilegon. Meskipun ini masih di dermaga. Tahun 2024 kebakaran juga di Sumbawa Barat, KMP Mutiara Alas II. Artinya, saya melihat bahwa KNKT harus kemudian memberikan rekomendasi yang tegas, mengingat operator pelayaran yang menjalankan operasi KM Mutiara Sentosa I ini punya track record insiden kecelakaan di laut dan kebakaran. Pertanyaannya adalah, kenapa ini sampai kemarin kok tidak ada sanksi tegas terhadap yang bersangkutan? Akan tetapi tentu kita menunggu KNKT untuk mengumumkan hasil investigasinya. Itu yang pertama dari saya. Kenapa demikian? Karena bagi kami keselamatan pelayaran ini bukan hanya soal administratif. Ini soal kewajiban negara untuk melindungi setiap nyawa warga negara Indonesia. Jadi ini kejadian yang sudah berkali-kali terhadap pelayaran yang dioperatori oleh sebuah perusahaan yang sama. Saya rasa tidak ada lagi kata kita harus tegas lah terkait hal ini. Perlu investigasi yang mendalam dan KNKT harus transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini soal nyawa manusia. Begitu, Mbak. Baik, Pak, berarti dari data yang Anda berikan sejak tahun 2017 kemarin, apakah pemeriksaan yang dilakukan KNKT ini harus mengikut sertakan dari pihak perusahaan berarti, Pak? Kan begini, kalau kewajiban melakukan investigasi kan ada di tangan KNKT. Ya tentu KNKT nanti menyelidiki semua sampai dengan pihak kesyah bandaran. Apakah kemudian Syah Bandar juga sudah sesuai prosedur apa enggak, dan seterusnya. Dan pihak yang akan dimintai keterangan oleh KNKT kan tidak hanya satu pihak, tapi banyak pihak juga, dan salah satunya selalu adalah pihak perusahaan yang menjadi operator pelayaran.